Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Hari kemarin ya adalah terakhir trading di tahun 2023. Oke, saya rasa saatnya kita punya target. Mudah-mudahan besok tahun 2024 ini trading kita semakin baik, semakin konsisten profitnya, dan juga menjadi semakin mandiri. Oke, mungkin ini boleh dikatakan secara technical video terakhir saya buat. Selanjutnya ke depan mungkin hanya review aja. Terus kemudian juga teman-teman saya sarankan silahkan backtest ya. Jadi backtest itu manfaatnya besar sekali. Pertama, kita nanti bicara by data, kemudian menambah confidence kita gitu, bahwa kita yakin hasil backtest kita memang teknik yang kita pakai ini memiliki win rate berapa persen. Itu teman-teman sendiri yang bisa ngukur gitu. Oke, video terakhir saya buat adalah bahwa market gold ini masih biasnya bullish. Nah, kemudian kan pada dasarnya teknik itu atau market struktur itu ada retrace-nya gitu. Dia setelah membentuk, dalam hal ini dia membentuk high valid. Nah, ini dari kemarin kan dari bawah, dari low dari sini. Oke, lalu dia naik dan akhirnya berhasil membentuk high yang valid. Nah, ini ditandai oleh dia mampu mengambil inducementnya. Nah, ini inducementnya nih. Kenapa di sini? Nah, coba kita lihat perjalanannya. Dari sini ini naik, ini pullback ada, namun dia naik lagi, pullbacknya ke sini, turun, dan ini dia tidak mampu di break ya. Nah, ini dia malah naik lagi. Kemudian nah ini yang terlihat nih. Dari sini dia break. Nah, ini kan patokannya candle ini ya. Nah, ini candle ini terakhir, dia melebihi high-nya, lalu dia turun melebihi low ini, kemudian dia naik, lalu dia turun mampu membreak ini. Nah, garis merah ini, maka inducement ini sudah diambil. Dengan demikian maka ini menjadi high yang valid. Nah, setelah memiliki trading range, batas atas ini dan batas bawah yang ini low, atau dari udah memiliki low dan high yang valid, maka dan biasa juga kita sudah punya acuan biasnya buy karena ini bullish. Nah, ditandailah di mana area-area yang dianggap memiliki probabilitas yang tinggi. Langkahnya satu, bisa dengan bantuan Fibonacci. Coba kita bantu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita punya bantuan Fibonacci ini sekali lagi hanya untuk alert ya. Alarm aja, bantuan aja, kira-kira ini udah di mana nih harga ini bergeraknya, retrace-nya. Kan namanya juga Fibonacci retracement. Nah, ini dia turun setelah mengambil inducement. Nah, kita lihat area-arealnya. Nah, pertama ini kan kita ada area median. Median itu pertengahan atau di FR50. Kalau ini FR25. Ini FR75. Nah, ini FR1 di bawah. Nah, kemudian ini udah saya tanda ini kawasan-kawasan entry. Maksudnya Fibonacci ini sekali lagi nih untuk membantu menentukan RR juga. Jadi kalau kita entry di sini, kalau mau di hold, katakan SL-nya di bawah, di low, TP-nya di high, itu rise and reward-nya itu 1:3 ya. Nah, masalah TP
atau take profit itu saya kembalikan lagi ke teman-teman, tidak usah menjadi baku juga dari saya atau dari sini lihat RR-nya ini, tidak usah. Misalkan hanya mengambil 30 pips lah atau 50 pips ya monggo silakan aja. Begitu ya. Yang penting teknik yang saya share ini adalah acuan baku bahwa tradingnya memang kita ngikutin market struktur atau follow the trend. Nanti kedepannya kalau sudah memahamin alur pembentukan mechanical atau teknik market struktur ini, kita bisa OP di mana aja. Pada saat retrace-nya ke sini menuju area bawah ini kita bisa sell gitu. Ya. Itu nanti insya Allah sih akan ketemu dengan sendirinya gitu untuk scalping. Kalau masih ragu ya coba ikutin cari aman dulu aja. Jadi kalau formasinya biasanya masih bull seperti ini ya kita mencari buy only. Baik, kemudian yang kedua ini yang paling penting, kita tandain area-area untuk area buy-nya. Nah ini setelah tadi ada Fibonacci retracement kita punya golden level nih untuk area-area entry kita, lalu dimatchingkan dengan zona atau SNR atau SND ya. Nah ini yang terlihat ini, jadi dia harga nih naik lalu turun lalu naik. Ini kan menjadi istilahnya ada yang bilang rally base rally, atau ini supply and demand, atau ini demand area nih, atau second movement. Nah barangnya sama-sama aja bang. Nah kita tandain kalau misalkan ini lebar, kita bisa ngeblok zonanya itu untuk di ekornya aja. Nah seperti ini. Nah poin ini kembali lagi tidak menjadi baku juga kalau teman-teman misalkan saya biasa ngebloknya zonanya dari mulai body ini bang, yaitu terserah bebas aja silakan. Yang penting kalau sudah memiliki SOP ya dijalankan gitu. Nah ini tujuannya kalau yang lebar-lebar ini kenapa saya ngambil ekornya ini buat soft entry, istilahnya untuk mengambil lembahnya aja ya, tidak menutup kemungkinan mungkin harga masuk sini udah terbang lagi ya, artinya berarti saya tidak ada setup gitu. Tapi kalau teman-teman yang ngebloknya dari sini zonanya, nah mungkin harga di sini udah bisa mulai masuk. Kalau harga terbang ya mereka profit. Kalau yang membuat zonanya di ujung ini ya tidak ke trigger, artinya tidak entry point. Oke. Jadi hal-hal demikian tidak usah dibuat pusing juga sama teman-teman ya. Silahkan aja, sepertinya mau saya mah ngambil ekor terus bang, ya bagus nggak apa-apa. Nah seperti ini kan, ini karena tidak terlalu lebar, saya blok di bodinya gitu. Ini body merah ini ya, ini area demand area. Nah ini SNR juga nih turun, naik banyak, ada second movement naik juga gitu. Oke, nah setelah break inducement baru kita tunggu di area-area yang sudah kita mapping. Nah ini harga sempat nyentuh ke sini bang, bereaksi ke sini. Coba kita lihat. Ini saya sekaligus juga bagaimana harga setelah masuk zona ini, cara entry-nya. Jadi supaya tuntas nih bang nih. Jadi setelah market strukturnya terbentuk, polanya atau trennya ini bullish, berarti kita hanya mencari buy only. Kemudian kita mapping areanya, area entry disesuaikan dengan Fibonacci retracement. Nah ini diusahakan kalau untuk buy ya di bawah median ini bang. Jadi ini win-nya besar. Nah ini kan udah masuk di bawah median atau FR50. Nah ini zonanya, lalu dia masuk ke sini. Nah barulah tunggu konfirmasi ya, tunggu konfirmasi kita pindah ke low time frame atau time frame 5 menit. Oke sebentar saya ini dulu, ini tadi masalah zona ini satu. Nah kita punya zona area untuk buy 2 ya, di sini sama di sini. Nah di sini juga ada imbalance nih sebetulnya nih,
imbalance itu ini nih, candle ini satu lalu naik lagi, dia turun, tidak menutup harga ke sini. Nah ini kemarin karena ini berdekatan dengan inducement, kadang kita skip aja dulu bang gitu. Walaupun kemarin di sini ada setup ya 30, 40, 50 pips malah dapat gitu. Oke, kita fokus ke yang zona orange ya. Zona orange coba kita tandain setelah harga masuk ke ini, ke zonanya, coba kita lihat konfirmasinya seperti apa. Pindah bang ke time frame M5. Nah coba kita lihat bagaimana penampakan di M5. Nah ini jadi di M5 ini, aduh maaf bang, ada boat lewat dulu nih, perahu nelayan. Ini masih suasana di Konawe nih saya nih, kayaknya tahun baruan di sini bang, masih di pinggir laut kita nih. Oke lanjut. Jadi seperti ini. Nah ini tadi zona yang orange di A1 di time frame 5 ini bang, terlihat bang, ini harga masuk menyentuh area kita. Nah ini tunggu konfirmasi bang, polanya seperti ini. Ini turun, ini kalau dilihat market struktur juga market struktur minor bang, dia turun lalu naik kan pullback ya, lalu dia turun, lalu dia di break out. Nah di break out oleh candle biru ini. Oke, maka kita tunggu pullback. Nah ini dia nih, dia pullback ke sini, baru kita di sini bisa melakukan entry point buy. Kalau yang pernah belajar Fibo Musang, ya ini yang dinamakan setup CB1. Nah ada lagi kan, ada lagi dominant break. Udah bang, nggak usah bingung, barangnya sama. Abang lihat aja ini kan turun, sama kayak market struktur nih. Nah ini kan naik, ini pullback nih bang nih ya, dia turun, atau ini inducement nih, inducement tapi di market minor gitu bang, di M5. Jadi market struktur dalam market struktur ini fungsinya untuk konfirmasi bang, konfirmasi entry point. Nah lalu dia breakout ya, lalu breakout, tunggu pullbacknya, mencari diskon lah dia biar turun dulu, baru kita masuk buy di sini. Nah di sini pun kita boleh juga pakai bantuan Fibonacci bang untuk menentukan take profitnya di mana. Nah gini caranya nih. Jadi taruh di bodinya bang, ini taruh di bawah di ekornya. Nah seperti ini nih. Jadi ini low-nya di sini, lalu high-nya ditaruh di bodinya aja bang, di body ini nih, di body candle yang ngebreak CB1 ini, candle break namanya ini. CB1 tuh candle break 1 satu nih, CB2 nya mungkin di sini ya. Jadi yang terdekat aja ini nih CB1 nih, atau ini pullbacknya market struktur yang ini, atau inducement dia turun baru di breakout. Nah ini ya. Nah lalu OP-nya di mana? Jadi dia naik tadi setelah break, tarik pakai Fibonacci. Nih di sini disamakan dengan close bodinya nih, di atas, bukan ekornya. Jadi syaratnya juga harus close dengan bodinya ya, breakout namanya ini bang. Kalau hanya ekornya aja spek, jangan dulu, tunggu dulu. Kalau ini misalkan hanya ekor, maka ini nih yang body close-nya nih. Nah atau ini ya, paham ya sampai di situ dulu ya. Ini konfirmasi bang, ini penting. Mungkin dari kemarin nanya ini tuh cara masuknya bagaimana, ini caranya. Dia pullback ke sini, lalu buy di sini. Di mana ininya SL-nya di sini aja bang, di bawah ini dikit nih, kasihlah 10 pip misalkan sini. Nah maka kalau di sini dia SL-nya ke sini nggak sampai, ya anggap 20 pips lah ya. Nah sampai sini nih, panah yang bawah 20 pips, lalu dia memiliki
sampai berapa, sampai 54 pips bang, atau 50 pips lah ya. Ini udah gede bang, segitu juga, tinggal mainkan lotnya aja. Nah ini kan kalau pakai Fibonacci ya patokannya mungkin ya ini, ikutin ya, ada Mr. TP1, Mr. TP2. Ini maksudnya di 1 poin Fibonacci 1.168, ini 2.168. Ini kan tempo hari udah saya ini share cara merubah Fibonacci namanya, biar keren-keren aja bang, gaya-gayaan doang. Mau pakai standar juga nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Jadi naik break ini, lalu turun, baru kita buy. Nah, sampailah di sini. Oke, coba kita intip lagi di zona yang kedua tadi. Nah, zona kedua kita memiliki, bukan, kita hapus dulu. Nah, ini bang, tadi zona kedua kita ya. Dia turun kan, masuk ke zona ini, ke zona entry kita intip bang. Setelah close H1 nya selesai nih, H1 close selesai, dia kita lihat oh ini ada reject nih, maksudnya dia nyentuh lah gitu ya. Lalu kita intip di, balik lagi ke M5 lagi bang. Di M5 nya seperti apa kita lihat. Nah ini di M5 nya bang. Diperhatikan baik-baik bang, ini ini kuncinya. Jadi kita untuk melakukan entry pointnya seperti apa. Oke. Nah ini dia masuk ya. Lalu inilah yang dinamakan dominan break bang. Jadi satu candle di break oleh minimal 3 candle. Nah ini kan yang membreak outnya kan satu, yang merah juga dihitung bang, 1, 2, 3, baru candle keempat yang mampu membreak out. Nah ini ujungnya, ini saya tandain ungu, lalu di break out oleh candle yang keempat ini, keempat setelah merah ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah bodinya di atas, artinya ini fix, setup fix bang. Ini memenuhi syarat sebagai konfirmasi. Selalu seperti biasa, dia break out, tunggu pullback, diskonnya dulu. Nah dia sempat ke sini pullbacknya, baru kita buy. Di sini buy-nya nih. Nah ini kalau dilihat, oke lah sampai sini aja yang terdekat nih. Nah ini juga banyak bang, dapatnya hampir 924 tuh di atas tuh, 924. Oke 90 lah, ini 90 pips bang. Kalau lotnya 1 ya dapat $900. Jadi gitu ya, ini penting sekali konfirmasinya teman-teman. Jadi rentetan terakhir konfirmasi itu caranya seperti apa ya ini bang. Pindah ke low time frame, ke M5 bang, misalkan saya di M1 ya silahkan aja. Tapi kalau saya sekarang kebanyakan di M5 aja untuk konfirmasinya. Nah ini kalau mau balik lagi ditarik Fibonacci lagi ya, dilihat sini, dilihat ini. Taruh di body ini, high-nya, low-nya di sini. Ini bang, lihat. Nih, FR 100-nya lah ini, FR 0-nya ini, ya. SL-nya di mana? Nah, SL-nya di sini aja nih. Kasih 10 pips di sini. Nah, dia kan harga breakout, lalu dia turun ke sini. Kalau kita buy sini ya masuk ke 90 pips, dia nyampe di area TP-nya Mr. TP2. Nah, di sini Bang. Ini 2.168. Oke, ya. Jadi itu rentetannya. Ini seri terakhir video di akhir tahun ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi rentetannya begitu Bang ya. Cara menentukan market struktur, untuk menentukan tren atau bias, lalu kita follow the trend, ikutin biasnya kemana kita ikutin.
lalu bagaimana cara mapping area untuk melakukan entry dengan bantuan Fibonacci bisa, atau langsung dengan area-area seperti ini kita mapping. Lalu langkah terakhir adalah tunggu bang, tunggu, sabar, tunggu harga masuk, pindah ke low time frame yang kecil biar soft entry, konfirmasinya seperti tadi. Setelah itu ya itulah SOP kita. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat tahun baru, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan tahun depan ini trading kita semakin baik, semakin disiplin, dan semakin konsisten profitnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.